Episode 4 memperlihatkan bagaimana bawel dan cerewetnya Solo. Dia terus berbicara ke sana kemari dan tampak antusias. Karena untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun lamanya, akhirnya Solo bisa berbicara dengan seseorang lagi. Meskipun ya di situ Juliet agak risih karena ia sedang sibuk mencari sesuatu untuk membantunya menyelam di dalam air. Tapi tak lama kemudian Solo seperti mendapatkan sebuah ide, lalu mengajak Juliet untuk ikut dengannya. Ia membawa Juliet ke sebuah tempat di mana di sana terdapat sebuah alat musik piano, yang dimana jika ingin memainkannya harus memompa udara supaya bisa mengeluarkan bunyi. Wah, bisa nih pakai ini, ujar Juliet. Tapi pianonya harus dipreteli. Mendengar hal itu Solo langsung sedih karena ia sangat suka memainkannya. Akan kucoba nanti rakit kembali. Tapi untuk berjaga-jaga semisalnya nggak bisa, main lagi deh sekali lagi untuk terakhir kalinya Solo, ucap Juliet. Dengan terpaksa Solo menurut saja. There's a bellows inside that pushes air through a valve. Knox dan Shirley berbicara berdua di lantai terbawah silo. Sebut saja tempat tersebut dengan nama Under Silo ya guys. Mereka berdua sama-sama berduka atas meninggalnya Cooper. Dan mereka berdua juga sama-sama merasakan rasa bersalah. Sebab meninggalnya Cooper adalah karena salah mereka berdua. Tapi daripada terus terpuruk sedih dan menyesal, lebih baik mereka berdua terus maju dan mencari jalan keluar. Knox juga tidak berencana untuk diam. Ia hanya sedang menunggu waktu yang tepat dan mencari rencana terbaik. Ia tidak ingin mereka gerasah-gerusu dalam bertindak, karena hal itu tidak akan berakhir baik. Selain itu, Knox di sini ingin menunjukkan sesuatu kepada Shirley. Pergilah mereka berdua ke bawah, dan di sana Knox menunjukkan tulisan-tulisan yang ada di dinding. Ia menduga bahwa tulisan-tulisan tersebut dibuat oleh orang-orang mekanik saat masa pemberontakan dahulu. Yang bisa Knox simpulkan dari tulisan-tulisan itu adalah bahwasanya di setiap terjadinya pemberontakan, orang-orang mekanik selalu disalahkan menjadi kambing hitam. Itu karena apa? Menurut Knox, itu dikarenakan orang-orang mekanik mampu untuk menutup seluruh silo. Tapi sebelum melakukan hal itu, Knox menginginkan jawaban. Begitu pula Shirley. Sehingga sekarang keduanya sepakat untuk meminta pertemuan dengan Hakim Meadows. Sebagai kepala mekanik, tentunya Knox punya wewenang untuk meminta kesempatan bertemu dengan Hakim Meadows. Singkat cerita, Bernard dan Robert sudah diberitahu perihal rencana pertemuan Hakim Meadows dan beberapa orang dari mekanik. Robert sangat tidak setuju, karena ia khawatir orang-orang mekanik itu akan melakukan tindakan pemberontakan. Akan tetapi, Bernard sepertinya mendukung pertemuan tersebut, karena mungkin hal itu justru akan meredakan niat pemberontakan dari orang-orang mekanik. Wah, keduanya mulai berbeda pendapat nih. Singkat cerita, terlihat rombongan mekanik yang akan pergi menemui Hakim Meadows sudah berkumpul. Di antaranya adalah Knox, Shirley, Bu Martha, dan Clara. Beberapa jam kemudian, keempatnya terlihat beristirahat di taman. Perjalanan mereka cukup jauh dan menguras banyak tenaga. Dari pembicaraan Shirley dan Knox, bangsa menyimpulkan bahwasanya tujuan mereka menemui Hakim Meadows adalah untuk meminta dikirimkannya sebuah pasukan keluar silo, guna mencari dan melihat keadaan Juliet di luar sana. Karena kan si wali kota Bernard mengatakan tentang hite penemuan mereka yang bisa membuat kostum silo lebih tahan di luar sana. Ayolah dicoba, jangan cuma ngomong doang. Shirley dan Knox bahkan bersedia menjadi relawan yang diutus keluar untuk mencari Juliet. Tak berapa lama dari itu, dua orang petugas kepolisian datang ke sana. Katanya mereka diutus oleh Paul untuk mengawal kelompoknya Knox sampai dengan selamat ke tujuan. Harus berjaga-jagalah ya kan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di saat yang sama, Hakim Meadows di kantornya dibuat cukup terkejut karena mendengar di luar sana banyak para warga yang menyerukan untuk memakzulkan Hakim Meadows. Dikarenakan masyarakat resah atas keputusan Hakim Meadows yang mengizinkan penduduk tingkat bawah datang menemuinya. Sedikit info, memakzulkan itu seperti melengsarkan lah gitu guys dari jabatannya sebagai hakim di yudisial. Ini sepertinya ulah dari Robert lagi teman-teman.
Langsung saja Meadows pergi menemui Bernard untuk menanyakan apakah upaya pemakzulan ini didalangi oleh Bernard. Tentu saja tidak. Tak ada untungnya bagiku melakukan itu. Tapi itu karena salahmu sendiri yang dengan begitu saja menerima pertemuan dengan penduduk tingkat bawah, ujar Bernard. Namun di situ Meadows sebenarnya tidak peduli. Toh dirinya memang tidak ingin lagi menjadi hakim dan berencana untuk keluar dari silo. Bernard lalu memberitahukan bahwa kostumnya Meadows telah selesai dibuat. Jadi ia meminta wanita itu untuk datang ke kediamannya malam ini. Di saat yang sama, Paul ternyata berkunjung ke lantai bawah untuk menyelidiki insiden penembakan yang menewaskan 2 orang. Ada Hank yang menemani Paul dalam penyelidikan itu. Si pelaku penembakan yaitu Tono tidak bisa diinterogasi atau ditemui dikarenakan telah diamankan oleh pihak yudisial. Ketika Paul dan Hank pergi berkunjung ke ruangan di mana mayatnya Cooper dan Patrick berada, ternyata 2 mayat tersebut sudah tidak ada. Katanya telah diambil oleh yudisial juga. Di sini Paul tidak tahu kalau pelaku pelemparan bom Molotov adalah Patrick. Jadi dia bertanya pada petugas di sana ciri-ciri dari pelaku pelemparan bom Molotov. Saat Paul menyadari bahwa pelakunya adalah Patrick, Paul langsung bergegas dari sana. Terlihat persiapan Juliet dan Solo sudah matang. Sebelum Juliet terjun menyelam, ia mewanti-wanti Solo agar terus memompa udara saat dirinya berada di dalam air nanti. Dan meluncurlah Juliet menyelami perairan. Nekat dia memberanikan diri meskipun hal itu adalah pengalaman pertama bagi Juliet. Dengan bantuan selang dan pompaan udara dari Solo, Juliet bisa dengan mudah bernapas di dalam air. Tapi setelah beberapa saat Juliet melangkah, ternyata selang udaranya tidak cukup panjang. Sehingga Juliet harus melepaskan selang udaranya dan nekat pergi tanpa pasokan oksigen. Namun rintangan lagi-lagi datang. Sekarang tali pengaman yang terikat di tubuh Juliet tersangkut di dalam air. Juliet jadi kesulitan untuk mencapai permukaan. Hampir saja Juliet mati tenggelam kalau saja wanita itu tidak menemukan besi tajam di daratan yang langsung digunakannya untuk memotong tali di pinggangnya. Setelah berada di ruangan tempat kostum itu berada, Juliet tetap saja tidak menemukan kemudahan. Kostum tersebut berada di salah satu loker, yang mana loker-loker itu dalam keadaan terkunci. Alhasil Juliet harus menahan rasa sakit saat dirinya berusaha memukul-mukul pintu loker sampai penyok dan bisa ia buka secara paksa. Untunglah kostum pemadam kebakaran itu ketemu setelah Juliet menghancurkan beberapa loker. Nasib baik saat kembali kepada Solo, Juliet bisa dengan mudah sampai ke sana tanpa ada kendala apapun. Namun masalah pun datang ketika Solo hendak masuk kembali ke dalam ruang server. Anehnya saat dia menekan kode kunci masuk, kode yang ditekannya salah. 2 kali Solo memasukkan kode, hasilnya salah berturut-turut. Sekarang Solo hanya punya 1 kesempatan lagi. Jika sampai salah, maka pintu ruang server akan terkunci selamanya. Di situ Solo sampai marah-marah dan menuduh Juliet lah yang telah mengganti kodenya. Pria itu benar-benar panik. What? Shouldn't have left. It's safe in there. One more try, and then I'm blocked out. Been with you the whole time. Who you messed with and you want to keep me out? I didn't do anything. Untung saja kode yang ditekan Solo ketiga kalinya ini berhasil. Dia langsung buru-buru masuk ke dalam, meninggalkan Juliet di luar. Beberapa saat kemudian, Juliet masih berada di sana. Dan ia benar-benar merasakan kesepian juga hampa karena Solo tidak kunjung mau berbicara dengannya. Sungguh ironi. Karena tadi saat mereka bersama, Solo begitu cerewet, cerita ini, cerita itu, tanya ini, tanya itu. Sampai membuat Juliet kesal karena kewalahan menanggapinya. Tetapi sekarang Juliet justru menginginkan Solo yang cerewet itu. Ia ingin mendengar lagi bagaimana antusiasnya Solo menceritakan tentang sirkus.
Lalu di saat Juliet hendak pergi dari sana, akhirnya Solo kembali keluar dari ruang server dan mau bercerita lagi dengan Juliet. Hal itu tentu saja membuat Juliet sangat senang dan lega. Beralih lagi ke Silo 18. Di kediamannya Bernard, terlihat dia dan Meadows baru saja selesai makan malam bersama. Dan pada momen itu Meadows pun menanyakan tentang kostum miliknya yang katanya sudah jadi. Tetapi Bernard hanya terdiam. Sehingga saat itu juga Meadows sadar kalau dirinya telah diracuni oleh Bernard. Ya, terdapat racun mematikan dalam makanan yang telah dimakan oleh Meadows. Maafkan aku, Meadows. Aku hanya mengikuti perintah dari The Orders, ucap Bernard dengan penuh penyesalan. Sejujurnya Bernard mencintai Meadows tapi tak pernah ia ungkapkan. Jadi bisa dipastikan Bernard memang terpaksa melakukan hal ini. Sebelum kematian menjemputnya, sambil menangis Meadows mengungkapkan tentang 25 tahun yang lalu saat dirinya berhenti menjadi shadow-nya Bernard. Sebenarnya dulu itu Meadows tidak membenci Bernard, melainkan ia menemukan sesuatu. Saat itu Meadows menghilang selama 4 hari dan ketika muncul kembali, Meadows tidak berani untuk mengungkapkan kebenarannya dan lebih memilih untuk berhenti menjadi shadow-nya Bernard. Memangnya apa yang ditemukan oleh Meadows? Katanya itu terkait dengan Salvador Queen. Salvador Queen adalah ketua IT seperti Bernard 140 tahun yang lalu, lebih tepatnya pada saat pemberontakan. Diketahui pada saat dulu itu Salvador Queen menuliskan pesan yang disimpan dalam bentuk kode. Dan rupanya pesan itulah yang ditemukan oleh Meadows 25 tahun yang lalu. Namun untuk sekarang pun wanita itu tidak bisa bilang kepada Bernard apa isi pesannya. Bahkan jika aku mengatakannya sekarang padamu, kau tidak akan bisa melakukan apapun, Bernard, ucap Meadows lirih. Wanita itu lalu meminta untuk dibawa ke kantin karena ingin melihat pemandangan di luar silo untuk terakhir kalinya. Namun tentu saja Bernard tidak bisa melakukan hal tersebut. Sebagai gantinya, Bernard meminjamkan sebuah alat miliknya. Mereka tidak tahu apa nama alat tersebut, tetapi yang kita tahu nama alat itu adalah kacamata VR. Hanya ada satu rekaman video di VR tersebut, yaitu rekaman 3D pemandangan cagar alam awan Monteverde pada tahun 2018. Sedikit info, latar waktu mereka sekarang ini mungkin ada di tahun sekitar 3000. Jadi video VR tersebut direkam pada ratusan tahun yang lalu. Betapa takjubnya Meadows saat melihat pemandangan 3D yang ada di dalam VR. Bernard menunjukkan satu persatu momen yang baginya sangat-sangat terbaik untuk dilihat. Dari situ kita tahu bahwa Bernard sangat sering memakai VR tersebut, sampai-sampai dia hafal setiap momen yang ada di dalamnya. Setelah selesai, Meadows melepas kacamata itu, lalu bersandar pada Bernard sambil mengatakan, "Apa yang telah mereka lakukan, Bernard? Bagaimana mereka bisa kehilangan dunia yang begitu indah itu?" Dan sedetik setelah itu, Meadows pun meninggoy dunia dalam pelukan Bernard. Singkat cerita, beberapa saat kemudian terlihat Bernard memanggil Robert ke sana untuk menyuruhnya melakukan sesuatu. Kiranya apa yang Bernard rencanakan. Sementara itu, terlihat rombongan Knox yang kesulitan saat sudah hampir mencapai lantai yudisial. Banyak warga tingkat atas yang menolak kedatangan mereka. Sepertinya para warga tingkat atas telah dihasut bahwasanya kedatangan rombongan mekanik adalah untuk membuka pintu keluar silo, membuat seluruh penduduk silo dalam bahaya besar. Tapi Hakim Meadows malah mengizinkan rombongan mekanik datang ke tingkat atas, sehingga para warga tingkat atas berdemo ingin memakzulkannya. Karena banyaknya warga tingkat atas yang mencegat, rombongan Knox pun jadi kesulitan untuk lewat. Alhasil, rencana B pun dilakukan. Clara menjatuhkan sebuah bola berwarna merah ke bawah sana, sehingga para penduduk mekanik mendapatkan pesannya. Segeralah mereka gercep dan kompak untuk memadamkan listrik, sehingga seluruh lampu di dalam silo mati seketika. Knox lalu mengancam bahwa listrik akan tetap mati sampai mereka bisa bertemu dengan Hakim Meadows. Tak lama kemudian Bernard datang ke sana dan tanpa basa-basi mengizinkan rombongan Knox untuk menemui Hakim Meadows. Move. Mr. Knox. Mr. Mayor? But I believe I can get you in to see her if you... Bring out Judge Meadows, we'll turn it back on.
Tetapi hanya Knox dan Shirley yang diperbolehkan berkunjung. Sementara Bu Martha dan Clara menunggu di luar. Lalu beberapa saat kemudian, saat Bernard mengantarkan Shirley dan Knox ke tempat Hakim Meadows berada. Di sana sudah ada Robert dan juga Meadows yang dalam keadaan tidak bernyawa dengan sebilah pisau menancap di dadanya. Oh my god, ini adalah sebuah jebakan untuk mereka. Shirley dan Knox buru-buru pergi dari sana dan Bernard maupun Robert membiarkannya. Shirley dan Knox sangat marah karena sudah dijebak, tetapi mereka berusaha berjalan setenang mungkin agar tidak dicurigai oleh pasukan yudisial dan para warga. Kembali pada Bernard, ia mengungkapkan bahwa dirinya sangat terpaksa membunuh Meadows. Itu dikarenakan perintah dari buku The Orders yang berbunyi, jika seorang hakim yudisial didemo untuk dimakzulkan, maka ketua IT harus membunuhnya dan membersihkan nama baiknya. Tapi aku tahu, pemakzulan itu adalah ulahmu, Robert. Berani-beraninya kau, ucap Bernard dengan nada pelan. Namun di situ Bernard tak membahasnya lebih lanjut, karena ia segera menyuruh Robert untuk melakukan tugasnya. Beberapa saat kemudian terlihat Robert memberikan pidato di hadapan seluruh warga tingkat atas yang berdemo. Aku tahu kalian semua marah kepada Hakim Meadows yang mengizinkan orang-orang barbar datang ke sini. Yang mana tujuan mereka adalah ingin membuka pintu keluar silo. Tetapi alasan Hakim Meadows menerima mereka adalah karena sikap adilnya kepada seluruh warga silo. Tentu saja, Hakim Meadows menolak keinginan orang-orang barbar itu. Dan sayangnya, Hakim Meadows kita dibunuh oleh mereka. Sekarang aku ingin kalian semua untuk membela Hakim Meadows. Karena dia juga mengorbankan nyawanya untuk kita semua, teriak Robert. Seketika seluruh warga tingkat atas kompak menyerukan keadilan untuk Hakim Meadows. Mereka langsung bergegas turun ke bawah bersama-sama mengejar rombongan Knox untuk mereka adili. Episode 15 dibuka dengan memperlihatkan bagaimana hebohnya para warga silo memburu kelompok mekanik yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap Hakim Meadows. Mereka semua semakin semangat lagi saat diberikan pengumuman bahwa siapapun yang berhasil menemukan Knox dan Shirley maka akan diberi 2000 kredit SL. Kredit SL itu bisa dibilang adalah sebuah alat tukar sah yang ada di silo. Sementara itu rombongan Knox saat ini sedang berusaha bersembunyi. Mereka mendapatkan masalah karena Clara yang umurnya sudah tua tidak kuat lagi untuk berlari menuruni tangga. Akan tetapi katanya Clara memiliki kenalan seorang kurir yang mungkin bisa menolong mereka. Lalu di bawah sana Paul dan Hank dibuat sangat terkejut saat mendapatkan kabar bahwa Hakim Meadows telah tewas dibunuh oleh Knox dan Shirley. Tetapi Hank sangat yakin kalau Knox dan Shirley tidak mungkin melakukan hal yang keji seperti membunuh. Hank tahu kemungkinan bahwa kedua temannya itu telah difitnah dan ia benar-benar resah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Paul mencoba sedikit menenangkan Hank dan sepertinya itu berhasil. Setelah berpikir cukup lama, Hank pun berkata pada Paul bahwa dirinya mungkin tahu petunjuk tentang keberadaan Patrick Kennedy. Ya, waktu di episode sebelumnya kan Paul dan Hank sadar pelaku bom molotovnya adalah Patrick. Tapi mereka mengalami kebuntuan gitu untuk mencari jasad Patrick di mana. Diajaklah Paul ke kantin oleh Hank karena di sana Hank ingin bertemu dengan wanita bernama Francis yang merupakan keponakan Patrick. Sebenarnya Hank dari awal udah curiga Francis lah yang telah mengambil jasad Patrick dari ruang mayat. Tapi untuk apa? Ternyata Patrick belum meninggoy meskipun tertembak. Pria itu masih selamat dan sekarang sedang bersembunyi di under silo dengan bantuan Francis keponakannya. Alasan Francis menyelamatkannya ya karena Patrick pasti akan berakhir mati di tangan orang-orang yudisial. Dan alasan Francis mau memberitahu Hank adalah karena Francis percaya kepada Hank. Hank adalah deputi lantai mekanik, dia sudah sangat dipercaya dan sudah menjadi bagian keluarga orang-orang mekanik.
Lalu di sana Patrick sangat terkejut saat melihat kedatangan Paul dan Hank. Melihat Patrick yang nampak terluka parah, Hank pun beranjak pergi untuk mengambil kotak P3K. Sedangkan Paul di situ mencoba bertanya pada Patrick, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Patrick melemparkan bom molotov di kantor kepolisian, membuat kekacauan, dan apa saja yang Patrick ketahui dari Juliet? Awalnya Patrick tidak mau bilang apa-apa, sampai Paul menyerahkan secari kertas yang telah lama disimpannya. Itu adalah kertas bergambar pemandangan dunia yang hijau yang Paul temukan di apartemennya Juliet. Aku tak tahu kenapa aku menyimpannya, tapi jika aku sampai ketahuan, maka pasti tamat riwayatku, ujar Paul. Di situ pada akhirnya Patrick mau menceritakan semuanya kepada Paul. Tapi sebelumnya Patrick minta dibawa dulu pada dokter karena ada peluru tembakan yang masih tersangkut di bahu Patrick. Beralih pada Bernard yang saat ini sedang mengunjungi kediamannya Robert. Kedatangannya ke sana adalah untuk memberitahukan langsung tentang pemecatan Robert sebagai kepala keamanan yudisial. Robert, kau sudah mengkhianati kepercayaanku. Kau telah membuatku terpaksa melakukan hal yang tidak ingin kulakukan. Tapi kau cukup berharga untuk disingkirkan. Jadi sekarang aku akan mengangkatmu sebagai hakim yudisial yang baru. Setelah mengatakan itu, Bernard segera menyuruh Robert untuk berikrar atas nama buku fakta. Dan Robert di situ tidak bisa melakukan apa-apa selain menurutinya. Setelah dari sana, Bernard pun pergi ke ruangan pengintai, di mana ternyata Bernard telah mengangkat seseorang menjadi kepala keamanan yudisial yang baru. Pria itu bernama Rick. Di situ Bernard memerintahkan Rick untuk jangan sampai gagal menangkap rombongan Knox yang kabur. Siap Pici bos, jawab Rick. Kenapa Bernard begitu obsesi ingin menangkap Knox dan Shirley? Itu dikarenakan jika Bernard berhasil menangkap mereka berdua, maka hasilnya adalah Silo akan damai dan kembali seperti semula. Terus kenapa Bernard tidak menangkap Knox dan Shirley saat masih berada di lantai yudisial? Ya karena Bernard perlu kaburnya Knox dan Shirley untuk membuat semua warga Silo yakin bahwa Knox dan Shirley memang pelaku pembunuhan Hakim Meadows. When you've reached your decision, Sharon, I've been in judicial for some. Di saat yang sama, rombongan Knox dibawa oleh Clara bertemu dengan seorang kurir kenalannya Clara yang bernama Calvin. Di sana Clara meminta tempat yang aman untuk beristirahat. Dan jikalau nanti keadaan sudah cukup aman, Clara dan kelompoknya itu ingin diangkut oleh para kurir sampai ke lantai 144, yaitu lantai paling bawah. Oh iya, by the way, saat ini mereka sedang berada di lantai 70. Tapi ada sedikit masalah, karena mungkin badan Knox yang besar tidak akan muat di keranjang kurir. Maka dari itu Clara menyarankan untuk menggunakan peralatan turun. Tidak Clara, peralatan itu hanya digunakan saat keadaan darurat, ujar Calvin. Lalu tiba-tiba saja Knox yang sedari tadi berjaga di pintu masuk memberitahukan tentang kedatangan pasukan yudisial ke tempat ini. Aku melihat mereka datang dari jauh, ujar Knox. Ternyata si Calvin lah yang telah melaporkan keberadaan rombongan Knox di sini. Karena Calvin sangat tergiur dengan hadiah 2000 kredit yang dijanjikan. Mungkin kalau di kita itu setara dengan 200 juta rupiah guys. Dengan terpaksa Clara, Knox, Shirley, dan Bu Martha harus segera bergegas pergi dari sana. Meskipun kesel banget dan pengen ngehajar si Calvin. Setelah berada di tempat yang cukup aman, Clara menyarankan agar mereka berpisah. Karena dirinya dan Bu Martha hanya akan memperlambat Knox dan Shirley. Lagi pula hadiah buronan itu hanya ditujukan kepada Knox dan Shirley. Jadi hanya mereka berdua saja yang diburu, benar? Tapi seperginya Knox dan Shirley, Clara mengungkapkan kepada Bu Martha bahwa meskipun para warga Silo tidak memburu mereka, bukan berarti pasukan yudisial juga tidak. Jadi ia menyuruh Bu Martha untuk pergi meninggalkannya. Kau sangat dibutuhkan di bawah sana, Martha. Kau jangan sampai tertangkap bersamaku. Dan kau bisa pergi ke bawah dengan aman karena tidak akan ada yang mengenalimu, ujar Clara. Dia bilang begitu karena Bu Martha hanya mengurung diri di kediamannya selama 25 tahun belakangan ini. Lalu beberapa saat setelah Bu Martha pergi, benar saja pasukan yudisial tampak berdatangan ke sana dan menciduk Clara yang sedang seorang diri. Sementara itu di salah satu area tangga banyak orang yang terluka dikumpulkan di sana. Dan Pak Peter dengan sukarela membantu mengobati mereka semua. Ada juga Kathleen, istrinya Paul, yang ikut membantu.
sehingga di sana Pak Peter dan Kathleen bisa saling mengenal. Oh iya, orang-orang yang terluka di sana adalah korban kericuhan para warga Silo yang berusaha mengejar rombongan mekanik. Di tangga pasti adalah orang yang lagi jalan dan lewat gitu terus ketabrak, keinjek dan lain-lain. Tak lama kemudian Dr. Peter didatangi oleh pasukan yudisial yang meminta Pak Peter untuk ikut bersama mereka menemui wali kota Bernard. Sesampainya di sana, saya dan Pak Peter cukup ketar-ketir karena mengira kalau Bernard tahu tindakan Pak Peter yang tidak menuruti protokol kontrasepsi. Namun ternyata Pak Peter dipanggil karena Bernard ingin mengembalikan barang-barang milik Juliet kepada ayahnya Juliet. Dan Bernard juga mengucapkan terima kasih atas rasa bakti Pak Peter pada Silo. Meskipun bukan tugasnya Pak Peter mengobati orang-orang di tangga, tapi Pak Dokter itu melakukannya dengan sukarela. Tidak Pak, maaf. Aku melakukannya bukan karena aku berbakti kepada Silo. Untuk apa? Silo lah yang telah merenggut putraku, istriku, dan sekarang putriku. Profesiku yang seorang dokter juga telah direnggut. Dokter macam apa yang selalu berbohong pada pasiennya dan memberikan harapan yang palsu? Jadi tidak, aku tidak berbakti pada Silo. Aku hanya berusaha mengobati rasa bersalahku karena telah menjadi dokter palsu selama ini. Setelah mengatakan itu, Pak Peter pun pergi sambil membawa barang-barangnya Juliet. Di saat yang sama, Knox dan Shirley yang sedang berlarian di tangga berusaha turun ke lantai mekanik tiba-tiba terhadang oleh sekumpulan warga. Keduanya berusaha memberikan perlawanan, akan tetapi sungguh sulit dua orang melawan banyakan. Untung saja ada seseorang yang menghentikan aksi keroyokan itu, dan orang itu adalah Camille, istrinya Robert. Camille ini dulunya pernah bekerja sebagai petugas keamanan yudisial. Jadi para warga lumayan takut kepadanya. Apalagi mereka juga tahu bahwa Camille ini merupakan istri dari Robert, pria yang paling ditakuti di seluruh penjuru Silo. Akhirnya para warga merelakan Shirley dan Knox untuk dibawa oleh Camille. Katanya keduanya akan diserahkan kepada wali kota dan dihukum pembersihan. Tapi ternyata bohong. Camille justru malah menyelamatkan Knox dan Shirley dengan menyembunyikan mereka di lantai 73. Camille berkata bahwa di lorong tempat mereka berada sekarang ini tidak ada kamera, jadi aman. Di sana Camille memiliki seorang kenalan petugas kebersihan, sebut saja Dodi. Camille menyuruh Knox dan Shirley untuk bersembunyi sementara di kamarnya Dodi sampai keadaan di tangga cukup aman. Camille juga memberitahu bahwa di lantai 130 sekarang telah dibuat penghalang dan dijaga ketat oleh pasukan yudisial. Knox dan Shirley pasti akan sangat kesulitan untuk mencapai lantai 144. Tapi ya Camille tidak mau ambil pusing. Pikirkan saja sendiri gimana cara melewatinya, ujar Camille sambil beranjak pergi. Wanita itu juga tidak mau menjawab saat tadi Knox bertanya kenapa Camille menolong mereka. Sementara itu di lantai 130 benar saja apa kata Camille. Tangganya dibarikade dan dijaga ketat oleh beberapa pasukan yudisial. Bahkan para warga yang hendak kembali pulang ke rumahnya juga dilarang lewat oleh mereka. Alhasil banyak yang protes. Tapi para petugas itu tidak peduli sama sekali. Dodi berkata kepada Knox dan Shirley bahwa keduanya tidak boleh terlalu nyaman berlama-lama bersembunyi di kamarnya ini. Kalau keadaan sudah memungkinkan, Knox dan Shirley harus segera pergi. Aku mau menolong kalian bukan karena aku warga yang baik hati ya, tapi karena aku takut pada Camille. Kalian juga sebaiknya takut pada wanita itu, ujar Dodi. Beberapa saat kemudian, Shirley dan Knox pun keluar dari kamarnya si Dodi. Knox sebenarnya bingung bagaimana cara mereka melewati lantai 130 yang dibarikade. Tapi untungnya Shirley punya rencana. Alih-alih turun ke bawah, Shirley justru mengajak Knox untuk naik ke lantai atas. Di saat yang sama, Rick, si kepala petugas keamanan yudisial, melapor kepada Bernard tentang tindakan Camille yang sudah menyembunyikan Shirley dan Knox di lantai 73. Sekarang mereka pun kehilangan lagi jejak kedua buronan tersebut. Mendengar hal itu, Bernard tampak cukup terkejut dan juga kesal. Berpindah ke Silo 17, di mana sekarang Juliet mendapatkan masalah baru, yaitu Juliet tidak memiliki helm pada kostumnya disebabkan helm Juliet sebelumnya kacanya sudah dirusak. Untuk sekarang Juliet akan mencoba dulu memperbaiki helmnya. Tapi pada momen tersebut Juliet baru kepikiran sesuatu dan bertanya pada Solo, jika generator Silo 17 sudah mati terendam air, lantas bagaimana ruang server masih memiliki listrik? Solo lantas memberitahu bahwa ruang server memiliki sumber listriknya sendiri yang berasal dari luar Silo. Solo juga tidak tahu tepatnya dari mana.
Pria itu kemudian menceritakan tentang bagaimana dulunya air bisa meluap. Itu bermula dari pasukan yudisial yang ngide mengebom pompa air yang berada di lantai 144. Mereka melakukan itu untuk membuat lantai mekanik kebanjiran. Tetapi sayangnya, orang-orang mekanik di silo 17 tidak mampu memperbaiki pompa airnya dengan cepat, sehingga air pun mencapai generator dan membuat generator mati total. Sejak saat itu air terus meluap ke atas dengan perlahan dan menenggelamkan semuanya. Dan sampai sekarang air itu masih meluap. Sebenarnya Solo hanya punya waktu sekitar 13 bulan sampai air itu menenggelamkan ruang server juga. Sebenarnya mungkin kau bisa menghentikan luapan airnya dengan cara mendayai pompa air yang ada di lantai 30 menggunakan listrik dari ruang server. Tapi itu sangat beresiko karena berada di dalam air, jelas Juliet. Jika kalian lupa, Juliet mengambil kostum pemadam kebakaran itu di lantai 23. Jadi kebayanglah ya segimana itu dalamnya lantai 30. Di situ Solo meminta dan berharap Juliet mau membantunya untuk melakukan hal tersebut. Tentu saja di situ Juliet langsung menolaknya. Terlalu beresiko dan Juliet harus segera pergi dari sini demi menyelamatkan teman-temannya di silo 18. Beberapa saat kemudian di lorong keduanya berbincang lagi. Seperti biasa Solo kan cerewet. Dia bercerita lagi kalau nama dirinya sebenarnya bukanlah Solo, melainkan Cole Myers. Dulu aku kan datang ke acara pesta keluarganya Russell ya. Pas ditanya aku datang sama siapa, aku jawab I'm Solo. Terus anaknya Russell salah mengira kalau namaku Solo. Jadi ya gitu deh, nama Solo jadi melekat padaku, jelas Solo. Lalu tiba-tiba di situ Juliet merasakan kesakitan. Solo langsung bergegas pergi mau ngambil makanan karena mengira Julietnya lapar. Seperginya Solo, Juliet pergi masuk ke ruangan lain. Sepertinya sih bekas ruangan IT. Di sana dia berusaha mencari sesuatu, apapun yang mungkin bisa berguna. Dan tanpa sengaja Juliet menemukan sebuah berkas tentang laporan peminjaman helm kostum Silo yang belum kunjung dikembalikan. Juliet pun berusaha mencari data warga yang meminjam helm kostum Silo. Dan sepertinya ketemu, nama peminjamnya adalah Tini. Pergilah Juliet ke apartemennya Tini dan mencoba melakukan pencarian helm di sana. Tapi saat ia tengah mencari, tanpa sengaja Juliet malah menemukan sebuah foto, yaitu fotonya Tini bersama kekasihnya yang bernama Solo. Alamak, Solo. Tapi entah kenapa wajahnya Solo sama sekali tidak mirip dengan Solo yang kita kenal. Oh tidak. Sekarang Juliet sadar bahwa Solo yang selama ini bersamanya bukanlah Solo yang asli, melainkan orang lain yang berpura-pura sebagai Solo. Juliet pun pergi menemui Solo yang terlihat membawakan makanan untuk Juliet. Tapi di situ Juliet langsung menanyakan kenapa Solo membohonginya. Kau bukanlah Solo, karena aku sudah melihat wajah Solo yang asli. Cole Myers yang asli, shadow-nya Russell yang asli, dan itu bukan kau. Jadi kau ini siapa? Tanya Juliet. Mendengar pertanyaan itu dari Juliet, tanpa disangka-sangka Solo benar-benar marah besar. Sambil berteriak ia menegaskan bahwa dirinya lah Solo yang asli dan dirinya lah shadow Russell yang asli. Oke, fine, terserahmu, ujar Juliet sambil masih menahan rasa sakit. Wanita itu dengan perlahan pergi meninggalkan Solo untuk kembali ke apartemen Tini. Tentu saja dalam upayanya mencari helm kostum Silo. Tapi di situ wajahnya Juliet terlihat pucat. Ternyata rasa sakit yang dirasakan Juliet itu berasal dari luka di tangannya yang mengalami infeksi. Namun ada untungnya Juliet lemas dan terjatuh karena dengan hal itu tanpa sengaja Juliet menemukan helm kostum Silo di bawah ranjangnya Tini. Tini maksud Bang Sam guys. Dengan perasaan senang Juliet pun mengambilnya. Tapi tubuhnya sudah tidak kuat lagi sehingga wanita itu berakhir pingsan tak sadarkan diri. Kembali ke Silo 18. Masih ingatkah kalian dengan Lucas Kyle, seorang pria yang dulu dimintai tolong oleh Juliet, tapi tidak mau menolong karena Lucas terlalu takut? Meskipun ya pada akhirnya Lucas tetap dihukum karena tidak melaporkan Juliet. Hukuman yang diberikan pada Lucas adalah bekerja di tambang. Tambang di dalam Silo belum pernah diperlihatkan, tapi di sana adalah pekerjaan yang sangat berat, melelahkan dan juga benar-benar berbahaya. Karena seseorang yang bekerja di sana bisa kena batu jatuh, sesak, cedera terhimpit, kehilangan anggota badan, bahaya ledakan dan lain-lain. Lucas dihukum bekerja di sana baru saja beberapa hari, tetapi rasanya sudah mau mati.
Bernard pun menawarkan pekerjaan lain untuk Lucas. Sedikit cerita, sebelum Meadows meninggoy, wanita itu sempat mengatakan bahwa rahasia Salvador Quinn ada pada harddisk yang dimiliki oleh Juliet. Bernard memang sudah menghancurkannya, akan tetapi sebenarnya tidak benar-benar hancur. Komponen-komponen yang ada di dalamnya masih utuh, dan Lucas harus menyatukannya kembali. Serta Lucas harus memecahkan sebuah kode yang ada di dalamnya. Bisa saja Bernard menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaan ini, tetapi Bernard lebih memilih Lucas karena Bernard tahu Lucas pasti akan mengerjakannya dengan sungguh-sungguh agar Bernard tidak mengirimnya lagi untuk bekerja di tambang. Singkat cerita, akhirnya Lucas telah berhasil memperbaiki harddisk yang rusak dan juga berhasil mengakses isinya. Ada beberapa hal unik yang ditemukan Lucas di dalamnya. Pertama, Lucas menemukan peta silo dan baru mengetahui bahwa terdapat jalur yang tersambung ke IT dan yudisial. Jalur itu berasal dari luar tembok silo, tapi Lucas tidak tahu apa itu. Lalu kedua, di tempat paling dasar silo terdapat sebuah terowongan yang Lucas lagi-lagi tidak tahu itu mengarah kemana. Kemudian yang tidak kalah penting lagi, Lucas menemukan sebuah surat yang ditulis oleh Salvador Quinn untuk istrinya. Di bagian awal surat tersebut terlihat seperti sebuah surat cinta. Namun di bagian tengah, suratnya mulai menjadi aneh. Yang Lucas duga itulah kode yang dicari-cari oleh Bernard. Di sisi lain, Knox dan Shirley ternyata pergi ke tempat Calvin si kurir untuk memberinya pelajaran karena telah berkhianat. Setelah mengikat Calvin sampai tak bisa bergerak, Knox dan Shirley mencuri peralatan turun kurir dan juga keranjang kurir untuk mereka gunakan sebagai penyamaran dan membuat pasukan yudisial terkecoh. Guess you'll find out. How long is the cable? Singkat cerita, Knox dan Shirley yang merasa mereka sudah cukup dekat dengan lantai 140 segera memasang peralatan turun kurir. Di saat yang bersamaan, Rick, si kepala keamanan yudisial, berhasil menemukan mereka berdua dari atas. "Woi, berhenti kalian berdua!" teriaknya sambil mulai bergegas turun. Tetapi tentu saja Knox dan Shirley segera melompat menggunakan peralatan turun milik Calvin. Untunglah di bawah sana dengan sigap para penduduk mekanik gercep menarik dan mengamankan kedua rekan mereka itu. Meskipun ya punggung Knox sempat kena kabel sampai terluka. Di saat yang sama, para warga silo yang mendesak ingin turun ke lantai bawah menangkap Knox dan Shirley berhasil merobohkan barikade yang dipasang pasukan yudisial di lantai 130. Bu Marta pun memanfaatkan kesempatan itu untuk ikut turun. Hebat juga nenek satu itu karena saat orang-orang sedang ricuh, dia berhasil menyelinap lewat. Bernard yang juga mengetahui tentang berhasilnya Knox dan Shirley kabur terlihat sangat-sangat kesal sekali. Episode 15 bersambung.